Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Nurmah. Kakak dari kelompok 9 dari kelas 2A PGMI. Kali ini kakak tidak sendiri loh. Kakak ditemani oleh teman kakak yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Sri Wulandari. Kakak dari kelompok 9. Kakak dari kelas 2A PGMI. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan tanda-tanda alam dalam kepramukaan. Seperti yang kita ketahui, pramuka adalah juga pecinta alam. Lalu saking cintanya, maka harus mengenal tentang alam dan tanda-tandanya. Berikut pengenalan alam sekitar kita yang sering kita temui saat berkemah. Yang pertama, kabut. Kabut tipis dan rata membumbung tinggi ke atas berarti kurangnya uap air di udara dan bertanda cuaca akan selalu baik. Cuaca terang benderang pada pagi hari bertanda buruk pada hari itu apabila kemarin ada hujan. Langit yang ditutupi awan kemudian mulai terang pada pagi hari bertanda cuaca baik. Apabila ada kabut di atas lembah pada pagi hari bertanda cuaca baik, sedang di atas gunung akan turun hujan. Yang kedua, awan. Apabila di langit diliputi awan yang tebal dan gelap berarti akan turun hujan yang deras. Ketiga, matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah dan diliputi garis-garis awan yang kehitaman bertanda ada hujan. Apabila berwarna bersih dan terang dan bertanda hari baik. Matahari terbit dengan warna kemerah-merahan yang terang bertanda cuaca baik. Apabila warna merah dicampuri garis kekuning-kuningan bertanda hujan lebat. Apabila matahari terbenam dengan warna kekuning-kuningan atau orange bertanda ada hujan. Apabila dengan warna merah muda atau kekuning-kuningan bertanda baik. Warna merah pada matahari terbenam berarti akan ada angin yang cukup kencang. 4. Bintang. Apabila pada malam hari bintang di langit kelihatan terang sekali, pada malam itu cuaca akan baik. Sedang bila nampak suram bertanda cuaca akan buruk atau kurang baik. 5. Bulan. Apabila terlihat terang bersinar berarti cuaca baik, tapi bila bulan diliputi awan yang gelap berarti hujan akan turun. Apabila ada lingkaran putih atau halo yang melingkari bulan berarti tidak ada ketentuan cuaca pada hari itu. Saya di sini akan menjelaskan tentang tanda-tanda alam di dalam kepramukaan yang berkaitan dengan binatang. Ada yang tahu nggak binatang apa-apa saja yang berkaitan dengan tanda-tanda alam tersebut? Yuk, mari kita pelajari. Yang di sini itu ada berapa macam binatang. Yang pertama itu laba-laba. Laba-laba akan bersembunyi bila cuaca akan buruk, tetapi ia rajin mengerjakan sarangnya apabila cuaca baik. Yang kedua adalah semut. Ia akan tetap di dalam lubangnya bila cuaca akan buruk, tetapi apabila mereka keluar dan jalan mondar-mandir, itu bertanda cuaca akan tetap baik. Yang ketiga, lebah. Dengan melihat sarangnya pada cuaca baik, mereka itu berterbangan sangat jauh dan sarangnya atau di peternakannya. Yang keempat itu adalah lalat. Yang dimana lalat di sini apabila akan turun hujan, mereka tetap hinggap di tembok atau di dinding-dinding rumah. Sedangkan pada cuaca baik, mereka akan berterbangan ke sana kemari. Yang kelima yaitu nyamuk. Nyamuk di sini apabila pada pagi hari mereka mengganggu atau menggigit kita, maka berarti dengan adanya nyamuk di pagi hari berarti ada mau turun hujan. Selanjutnya, apabila matahari terbenam, ia berterbangan kian kemari dan terbang berduyun-duyun pertanda cuaca baik. Selanjutnya, apabila terbang di tempat yang gelap atau di dalam bayang-bayang serta bayang-bayang, maka cuaca akan buruk atau
datangnya hujan. Yang keenam, cacing. Apabila pada malam hari mereka menimbun tanah berbutir-butir di kebun, berarti akan turun hujan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu lintah. Kita dapat membuat barometer dari seekor lintah ini yang dapat kita taruh di dalam gelas yang berisi air. Yaitu bila lintah melekat pada gelas di permukaan air, maka pertanda cuaca akan tetap membaik. Tetapi apabila ia terdiam di dasar gelas, pertanda cuaca buruk dan dalam waktu yang lama. Serta apabila akan datang angin topan, maka ia akan melekat erat-erat di gelas tersebut, sedangkan ekornya digerak-gerakkan sekeras-kerasnya. Yang kedelapan yaitu siput. Pada cuaca yang baik, ia akan menyerap dengan tenang, sedangkan pada cuaca yang buruk, ia akan menyerap dengan cepat. Yang kesembilan yaitu ikan. Ikan akan melompat-lompat di atas air bila cuaca akan buruk. Yang kesembilan yaitu katak. Pada cuaca buruk, ia akan berdiam di dalam air, dan pada cuaca baik, mereka akan duduk di tepi kolam. Binatang yang ke-10 yaitu ayam. Pada waktu hujan, ayam akan berteduh, dan bila hujan tidak lama, mereka akan tetap berjalan-jalan di tanah dan membiarkan bulunya basah atau dirinya basah. Dan apabila mereka menerka-nerka tanah, berarti hujan akan datang. Nah, yang ke-11 bebek atau angsa. Mereka nampak tidak senang dan selalu menggigit bulunya, memberi lemak apabila cuaca akan buruk. Yang ke-12 burung kepinis. Pada waktu cuaca baik, mereka akan terbang tinggi sekali karena serangga tinggi pula terbangnya. Apabila terbang rendah sekali, bertanda cuaca buruk akan hujan. Bila cuaca buruk di pagi hari, maka mereka tidak akan keluar dari sarangnya. Yang ke-13 kambing. Apabila akan turun hujan, bau badannya dapat tercium dari jarak yang lebih jauh daripada ketika cuaca baik. 14 kelelawar. Mereka akan terbang mulai senja hari bila cuaca akan baik pada malam hari itu. Bila mereka berdiam di dalam gua, maka cuaca akan buruk. 15 asap. Bila asap naik dengan tegak lurus dan tinggi sekali, maka cuaca pada hari itu akan tetap baik. Apabila asap naiknya mendatar dengan tanah atau rendah, maka cuaca akan buruk. Yang ke-16 burung gagak. Apabila hujan akan turun, mereka akan terbang berputar-putar di atas sarangnya. Nah, selain tanda-tanda binatang yang telah disebutkan oleh Kak Ulan tadi, ada tanda-tanda lain apabila cuaca akan buruk. Yang pertama, kucing akan duduk membelakangi api sambil mengusap-ngusap kepalanya dengan kaki depannya yang dibasahi dengan mulutnya. 2. Bila anjing menggali tanah atau menyembunyikan tulangnya. 3. Burung-burung membasahi bulunya dengan paruhnya. 4. Bila bau bunga tercium semerbak sekali. 5. Burung-burung laut terbang menuju daratan. Nah, itulah tanda-tanda alam dalam kepramukaan. Itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.